Halo semuanya, selamat bergabung di channel aku, Sistren Beauty. Buat kalian yang baru pertama bergabung, jangan lupa subscribe ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya pemilihan dari brand-brand skincare. Apakah dia harus serangkaiannya itu, brandnya itu harus sama atau boleh berbeda? Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan dalam pemilihan brand pada skincare? Oke guys, sebelum kita masuk ke video intinya, temenin aku skincare pagi dulu yuk. Jadi hari ini aku akan skincarean dengan serangkaian produk dari Scarlett yang series Brightly Ever After. Nah, aku sebelumnya udah cuci muka pakai yang facial wash brightening dari Scarlett. Jadi dia itu mengandung glutathione, aloe vera, rose petals. Nih yang merah-merah gini tuh rose petals loh. Kemudian ada vitamin E nya juga. Sekarang kita akan gunakan tonernya. Nah, ini juga tonernya adalah produk yang paling baru dari Scarlett. Kita akan coba pakai ya. Aku di sini pakai kapas yang sangat amat tipis. Jadi kapas ini tuh tidak banyak menyerap produk skincare. Jadi jauh-jauh lebih hemat. Nah, kita pakai. Sambil kita pakai, kita lihat dulu nih. Kandungannya itu ada glutathione, natural vitamin C, niacinamide with hazel extract. Terus ada grape water, jeju propolis extract, dan allantoin. Wow, mantep banget ya. Jadi dia itu kandungan zat aktifnya itu lumayan banyak dan dia concernnya itu ke brightening. Jadi ini benar-benar series yang cocok di kulit wajah aku karena kulit wajah aku itu kan termasuk yang uneven skin tone. Jadi ini itu benar-benar cocok. Apalagi kalau kalian letakin ini di kulkas, enak banget dong. Jadi waktu kalian pakai itu benar-benar dingin dan memberikan efek yang maksimal. Jadi setelah dipakai secara merata, nah, setelah kita pakai secara merata, kita tunggu kering. Nah, kalau kalian lihat di dalamnya itu ada butir-butir halus. Nah, ini itu isinya zat aktif. Jadi zat aktifnya itu tetap terlindung secara maksimal sampai saat konsumen pakai. Benar-benar Scarlett itu dia attention to details. Makanya kenapa aku nggak bosan-bosan mention produk Scarlett di setiap video aku. Setelah kita pakai facial wash, toner, nah di sini kita langsung pakai serumnya. Di sini aku akan pakai dua serum. Yang pertama itu ada Glow Toning Serum, kemudian ada Brightly Ever After Serum. Pertama, kita harus pakai serum yang tidak terlalu konsentrate dulu. Contohnya adalah Brightening Ever After. Nah, ini sebenarnya udah sering aku mention ya. Kita pakai dikit aja. Aku biasanya pakainya dikit aja, tapi karena dia itu teksturnya cair, jadi kalau kita ratain di seluruh wajah langsung rata gitu dong. Kalau dia udah merata kayak gini dan kita tunggu kering, kita bisa lanjut ke Glow Toning Serum. Nah, Glow Toning Serum ini dia lebih concentrate daripada serum sebelumnya. Kalau kalian lihat teksturnya, dia itu memang agak susah di drop. Nah, saran aku untuk Scarlett mungkin kemasan untuk Glow Toning Serum ini bisa diganti ke yang pump. Jadi kalau pump kan itu yang bentuknya seperti essence toner tadi. Jadi dia kalau dipencet keluar. Jadi aplikatornya lebih mudah untuk sediaan-sediaan yang susah keluar dari kemasan. Karena dia itu sangat concentrate, full of active ingredients. Nah, kalau pakai kayak gini kan agak sulit. Makanya aku pakai 2 tetes aja karena dia udah cukup concentrate dan memberikan efek dikit aja tuh udah ngasih efek yang maksimal. Oke, kita ratain ke seluruh wajah. Nah, setelah kayak gini kelihatan kan wajah aku udah jauh kelihatan lebih sehat, lebih plumpy, dan kemudian lebih glowing. Jadi setelah menunggu beberapa saat sampai kering, kita akan lanjut ke day creamnya. Day creamnya juga di sini aku pakai series yang Brightly Ever After. Kita pakai langsung, kita ratain aja. Aku suka banget Scarlett karena teksturnya sama sekali nggak lengket. Jadi kayak nggak pakai skincare, dan buat kita tuh jadi nggak males pakai skincare karena kalau misalkan teksturnya lengket itu dia buat kita jadi males untuk skincarean karena risih gitu. Tapi untuk Scarlett itu bener-bener teksturnya enak banget. Nah, selanjutnya kalau misalkan di malam hari kalian bisa ganti day creamnya itu menggunakan night cream yang ini. Cuman ini karena pagi, jadi aku pakai yang day cream aja. Nah, setelah kita pakai day cream, kita bisa lanjut pemakaian dari sunscreen.
Oke guys, jadi buat kalian yang benar-benar ingin meningkatkan skin tone dari kulit wajah kalian bisa pilih Scarlett yang Brightly Ever After. Semoga cocok. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi utama kita, yaitu gimana sih sebenarnya apakah serangkaian skincare yang kita pakai itu harus berasal dari brand yang sama atau bisa kita ganti-ganti brand. Misalkan facial washnya dari brand lain, kemudian tonernya dari brand lain, serumnya juga dari brand lain. Sebenarnya gimana sih? Oke, yang pertama yang harus diperhatikan dari serangkaian skincare itu sebenarnya bukan brand, tapi kalian harus kenalin dulu masalah kulit kalian. Sebenarnya masalah kulit kalian itu apa? Nah, kalau kalian sudah tahu masalah kulitnya apa, baru kalian pilih zat aktif mana nih yang cocok untuk mengatasi masalah kulit kalian. Kalau kita sudah tahu masalah kulit kalian, terus zat aktifnya yang mau dipilih apa, kemudian kita bisa langsung lihat brandnya. Jadi sebenarnya untuk pemilihan dalam satu brand untuk semua jenis rangkaian skincare membuat kita itu lebih merasa secure. Kenapa lebih merasa secure? Karena biasanya kalau kita sudah cocok di satu jenis skincare, misalkan kita sudah cocok nih dengan menggunakan toner dari brand A, nah bisa jadi nanti di serumnya kita bisa cocok juga dari brand A. Kenapa? Karena biasanya dalam satu brand itu mereka menggunakan excipient yang berasal dari zat yang sama gitu. Jadi typically biasanya mereka memformulasinya itu dengan bahan-bahan yang mirip atau bahkan sama. Jadi kalau kalian sudah cocok dengan tonernya, bisa jadi kalian cocok dengan serumnya. Cuman itu tidak terjadi di semua kulit ya, jadi tergantung jenis kulit kalian juga. Nah, biasanya untuk expertise dalam salah satu produk itu dipegang oleh brand-brand tertentu. Contohnya untuk brightening itu dipegang oleh brand Scarlett. Jadi Scarlett itu misalkan punya serum brightening-nya yang cukup bagus. Nah, kalian bisa pilih serum dari Scarlett. Kemudian nanti untuk eksfoliasi kalian bisa pilih dari brand lain, misalnya seperti Avoskin. Jadi sebenarnya pemilihan dari brand skincare itu tidak harus semuanya berasal dari brand yang sama. Jadi tergantung dari masalah kulit kalian, yang pertama. Yang kedua, tergantung dari zat aktif yang akan kalian gunakan. Jangan sampai ada overlap zat aktif. Maksudnya overlap itu seperti misalkan kalian menggunakan brand A sebagai serum vitamin C kalian, kemudian kalian pilih brand B yang mengandung retinol untuk serum kedua. Jadi kalian kombinasi. Nah, baik dari serum A ataupun serum B yang memiliki kandungan vitamin C dan retinol, mau dia brandnya sama atau brandnya berbeda, itu tidak boleh dikombinasikan. Jadi kalian juga harus memperhatikan kandungan zat aktif dari brand tersebut, apakah bisa dikombinasikan atau tidak. Jadi sebenarnya tidak tergantung dari brand. Jadi kalian sebenarnya dalam pemilihan skincare itu yang paling wajib kalian ketahui adalah zat aktif yang dikandung, kemudian apakah zat aktif itu bisa bermanfaat untuk kulit wajah kalian atau masalah kulit wajah kalian. Nah, jadi untuk mendapatkan kulit yang mulus dan bersih itu tidak tergantung dari brand ya. Jadi itu tergantung dari pengetahuan kalian dalam pemilihan zat aktif dari brand tertentu. Oke guys, jadi semuanya udah terjawab ya. Jadi untuk pemilihan serangkaian skincare itu tidak mesti berasal dari brand yang sama. Kalian bisa pilih dari brand yang lain. Namun untuk pemilihan salah satu brand itu biasanya setiap formulasinya itu mirip. Jadi misalkan kalian sudah cocok dengan tonernya, kalian bisa cocok dengan serumnya juga. Jadi kalau mau coba-coba mungkin kalian bisa coba serumnya dulu. Nah, kalau kalian nggak cocok bukan berarti nanti tonernya nggak cocok ya. Jadi kalian benar-benar harus lebih selektif dalam pemilihan skincare. Nah, untuk aku pribadi sendiri, aku adalah salah satu pemakai skincare yang brandnya berasal dari beda-beda nih. Aku pakai toner yang beda, serum beda. Tapi sekarang aku lagi cocok banget dari brand Scarlett. Serangkaiannya itu aku cocok, dan kebetulan aku lihat dari formulasinya memang cocok karena formulasinya itu mirip-mirip. Nah, kalian mungkin bisa coba tips-tips dari aku tadi. Oke guys, semoga bermanfaat ya.